Oke, apakah catatan saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, sebentar. Ini adalah... Oke, sip. Sebentar, saya tutup ini dulu. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang dan belajar ya. Saya benar-benar appreciate. Dan saya jamin semua yang datang ke sini itu pasti mendapatkan manfaat. Saya jamin karena ketika saya mengadakan workshop bersama dengan Pak Andi, kita berusaha sebisa mungkin itu memberikan insentif, kita sebisa mungkin memberikan ilmu yang sepragmatis mungkin agar bisa langsung terpakai oleh teman-teman di sini. Jadi salam kenal, saya Yan. Buat yang belum kenal, saya adalah partnership manager dari Deep Funding. Jadi Eastern Town Hall ini kita ada partnership dengan resmi dengan Deep Funding, dan kita juga ada bukan partnership, tapi kita termasuk dalam ekosistem seperti yang teman-teman ketahui, Project Catalyst. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan Deep Funding beserta ekosistem yang menaunginya. Jadi, bukan Deep Funding secara spesifik. Deep Funding secara spesifik akan kita bahas minggu depan. Tapi sebelum saya mulai, saya mau mengingatkan tiap workshop Catalyst School ini ada insentif pool sebesar 600.000 dalam bentuk EIDA. 600.000 ini akan saya pecah menjadi 12 pertanyaan, jadi simak dengan baik. Kalau perlu, siapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting. Dan sekedar bocoran, yang akan jadi pertanyaan, saya akan coba ungkapkan dengan membaca pelan-pelan, atau saya ulang berulang kali biar nempel ke teman-teman. Jadi Deep Funding dan Project Catalyst, mereka ini sebenarnya satu nyawa. Um, Bisa dibilang Deep Funding ini adalah cloning dari Project Catalyst karena yang membentuk Deep Funding itu adalah individu atau kumpulan individu yang juga mempunyai andil besar dalam membentuk fondasi dari Project Catalyst. Kumpulan individu tersebut bernama Swarm, jadi SWARM, Swarm. Intermezzo sebentar buat yang mungkin belum familiar dengan kata swarm, bagi yang suka main StarCraft zaman dulu seperti saya, itu mungkin kenal dengan Alien Zerg, Alien Zerg Swarm. Alien Zerg itu kan jumlahnya tak terhingga. Nah, itulah Swarm. Keunggulan dari DAO Swarm ini adalah dia sudah terbukti secara hipotesa bahwa kumpulan pendapat individu dalam jumlah yang banyak itu akan mengalahkan atau keputusannya akan jauh lebih tepat daripada satu orang individu yang cerdas. Lalu apa hubungan ini semua dengan presentasinya? Prinsip swarm itu mirip sekali atau sejalan sekali dengan decentralized. Kembali ke deep funding. Jadi senada dengan Project Catalyst, deep funding itu menyediakan dana. Bedanya dananya dipakai untuk membuat atau membangun solusi AI yang terdesentralisasi. Jadi slogan atau tujuan dari deep funding itu adalah launch atau luncurkan, monetize atau monetisasi, dan decentralize atau desentralisasi. Saya ulang sekali lagi. Slogan atau tujuan dari deep funding adalah launch, monetize, decentralize. Lalu apa hubungannya deep funding dengan dunia perkuliahan teman-teman sekarang? Berbeda dengan Project Catalyst, deep funding itu memberikan kesempatan buat teman-teman di sini itu saat ini juga. Karena
teman-teman tidak perlu belajar bahasa blockchain yang baru, tidak perlu belajar bahasa pemrograman yang baru, tapi cukup terapkan apa yang sudah kalian pelajari. Semisal untuk Fakultas Teknik dan Mesin beserta Elektro, cukup kalian terapkan apa yang kalian pelajari dari semester dan dari semester 1 hingga semester 3 dan buatlah sebuah solusi AI. Nggak perlu bahasanya spesifik selama dia adalah solusi AI. Lalu, ajukan proposal Anda, dapatkan dana, dan luncurkan di atas platform SingularityNet. Platform SingularityNet ini sendiri itu akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Selain kesempatan untuk membuat proposal, di deep funding itu juga ada yang namanya community reviewer. Jadi nggak perlu khawatir. Yang mungkin basis ilmu teknisnya itu belum mumpuni untuk membuat sebuah aplikasi, selama kalian itu mempunyai basis computer science atau ilmu yang beririsan dengan computer science, kalian masih tetap bisa mempunyai andil dalam deep funding. Seperti yang tadi saya ungkapkan sebagai posisi community reviewer. Community reviewer di deep funding itu mirip sekali dengan community reviewer di Project Catalyst. Akan tetapi, khusus untuk pembahasan pembuatan proposal dan khusus untuk pembahasan bagaimana menjadi community reviewer, itu akan ada di sesi terakhir di minggu depan. Jadi kenapa deep funding? Sama halnya dengan Project Catalyst, deep funding itu tidak meminta saham atau tidak meminta aplikasi kalian. Aplikasi kalian itu tetap menjadi milik teman-teman. Yang mereka request itu adalah untuk launching di atas platform AI mereka. Dan ditambah sejumlah funding itu dialokasikan kepada operasionalnya deep funding. Jadi sama persis dengan Project Catalyst, dana di deep funding itu bersifat selama kalian lakukan apa yang kalian tulis dan janjikan, maka dana tersebut akan dianggap telah dipakai dengan baik. Kembali ke bagian yang tadi saya sempat menyebut, ada persentase funding yang akan dipakai oleh deep funding. Itu akan dipakai untuk operational service mereka yang menyerupai cloud service, di mana sebagian dana yang dialokasikan kepada deep funding itu untuk mendanai kegiatan operasional awal aplikasi yang teman-teman ciptakan. Apa saja yang dikategorikan sebagai kegiatan operasional, semisal ada seseorang yang ingin menggunakan aplikasi Anda. Operasional pada umumnya adalah menyediakan dana untuk siapapun agar mereka bisa mengakses data menggunakan aplikasi Anda. Itu yang sebagian fungsi mereka di funding minta dana dari total dana yang kalian terima. Lalu kembali, kenapa mesti deep funding? Nah, yang kita lihat di sini itu buat yang terus mengikuti workshop Catalyst School mungkin terlihat sangat familiar. Jadi bagian ini menunjukkan kompensasi yang diterima oleh community reviewer versi deep funding. Perlu dicatat yang kalian lihat di sini itu adalah skema kompensasi untuk deep funding pertama dan kedua. Untuk deep funding ketiga itu sudah sedikit mengalami perubahan. Untuk deep funding keempat atau deep funding yang akan datang itu belum diumumkan. Di bagian ini kita bisa melihat ada yang menghasilkan maksimal 10.500 AGIX dan minimal 1.000 AGIX. AGIX itu adalah token yang diciptakan dan digunakan oleh Singularity dan Net
dan itu adalah token yang akan kalian terima jika kalian berhasil mendapatkan pendanaan. Nilai AGIX sekarang itu sekitar 1,5 kali AIDA. Jadi AIDA itu posisinya sekarang ada sekitar 15.000, berarti AGIX nilainya antara kurang lebih 20 ribuan. Artinya, kalau kita lihat di Bagan, itu ada yang mendapatkan 10.500, berarti dia kurang lebih mendapatkan sekitar 10.000 kali 10.000, ya sekitar 100 sampai 150 juta. Itu sekali lagi, tolong diingat, itu adalah skema community reviewer yang pertama dan kedua. Yang paling sedikit kita ngelihat itu adalah 1.000, dan itu kalau semua kita kalikan dengan nilai AGIX sekarang itu sekitar 10 juta sampai 15 juta. Masa deep funding itu kurang lebih mirip dengan Project Catalyst, seharusnya itu tiap 3 atau 4 bulan. Akan tetapi, karena deep funding itu posisinya sama dengan Project Catalyst pada awal-awal, itu mereka masih belum konsisten. Jadi masih kadang 3 bulan, kadang 4 bulan, terus ada perbaikan sehingga menjadi 6 bulan, dan seterusnya. Jadi posisinya sama persis dengan Project Catalyst di awal-awal. Dan ini justru ada kesempatan besar untuk teman-teman yang hadir di sini untuk terlibat. Kenapa? Um, karena deep funding itu, semama kalian melihat bagannya, itu ada sesuatu yang berbeda. Jadi di sebelah kanan itu kita ngelihat ada total rewards, terus di sini ada voting rewards, terus sebelahnya itu ada nama. Tapi di tengah-tengah antara total rewards dan voting rewards itu ada yang namanya reputation. Bedanya antara deep funding dengan Project Catalyst, agar kalian dapat mengakses kompensasi ini, kalian harus membangun reputasi. Kalau di Project Catalyst, kalian belum membangun reputasi, kalian belum membangun nama, kalian langsung bisa mendapatkan, kalian langsung bisa terlibat menjadi community reviewer dan mendapatkan kompensasi. Di deep funding tidak seperti itu. Di deep funding kalian harus namanya kerja gratisan dulu, volunteer. Kalian harus membangun nama. Makanya tadi saya bilang ini adalah waktu yang tepat, yaitu di deep funding keempat untuk teman-teman terlibat. Sumpama teman-teman itu terlibat di awal-awal itu mungkin kurang pas karena itu masih banyak gonjang-ganjing. Yang saya prediksikan di deep funding keempat, 5, 6, dan seterusnya itu udah mulai stabil. Mulai, kata kuncinya itu mulai. Ketika saya bilang mulai, ya ini juga alangkah baiknya teman-teman juga mulai dari sekarang sehingga teman-teman bisa mendapatkan kompensasi dari terlibat menjadi community reviewer di deep funding. Agar diingat, sistemnya tidak akan sama persis yang sedang kita lihat, tapi akan ada perubahan. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa community reviewer juga mendapatkan kompensasi. Jadi bayangkan, sekali lagi, kalau semua kalian nggak jago bikin aplikasi seperti saya mungkin malah uh, jauh di bawah daripada teman-teman di sini. Skill teknis saya atau skill bahasa pemrograman saya cuma menguasai HTML5. Teman-teman di sini saya rasa mungkin menguasai JavaScript, mungkin Solidity dan bahasa pemrograman lainnya. Dengan mempunyai basis bahasa pemrograman yang jauh lebih banyak, kalian itu akan jauh lebih valuable untuk komunitas di funding ini karena mereka sangat membutuhkan community reviewer yang mempunyai basis teknis. Alasannya apa? Karena rata-rata kategori yang mereka sediakan itu kategori yang nilainya paling besar itu adalah kategori-kategori yang teknis. Sekarang bayangkan, teman-teman
Tadi saya sempat nyebut di awal bahwa saya dan Pak Andi itu selalu berkomitmen gimana caranya biar mahasiswa di sini selain mendapatkan ilmu, juga mendapatkan kompensasi. Jadi nggak cuman em, ilmu untuk ya saya tahu, tapi ilmu untuk ya saya tahu dan saya akan membangun sesuatu. Kalian menjadi community reviewer di Project Catalyst. Kalian menjadi community reviewer di funding. Dan itu mereka seling-seling. Jadi diatur oleh komunitas Swarm itu 3 bulan Project Catalyst, 3 bulan lagi di funding. Jadi eh, mereka saling melengkapi. Artinya ketika teman-teman terlibat menjadi community reviewer, itu teman-teman akan berpotensi mendapatkan penghasilan yang continue dari hanya menjadi community reviewer. Belum termasuk kalau teman-teman itu mengajukan proposal di Project Catalyst ataupun di funding. Apakah Eastern Town Hall itu akan berhenti di situ? Tidak. Eastern Town Hall terus akan mencoba mencari atau menawarkan atau kerjasama dengan Swarm untuk menawarkan sistem ini ke chain-chain lain. Sehingga teman-teman yang di sini bisa tidak hanya menjadi community reviewer di Project Catalyst, tapi juga community reviewer di entitas-entitas lain. Garis merahnya, yes, ia adalah Catalyst School atau adalah ilmu yang teman-teman dapat selama mengikuti workshop Catalyst School. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembuka soal why di funding. Kenapa kalian harus peduli? Kenapa kalian harus menyediakan waktu untuk mempelajari soal di funding? Ya, karena ya ini kesempatan buat teman-teman untuk mengembangkan ilmu untuk membuat startup. Nanti saya jelaskan setelah sesi pertanyaan-pertanyaan ini ada kelompok dari Indonesia yang tanpa bimbingan siapapun mereka maju tidak gentar dan langsung terlibat di ekosistem ini. Nanti saya share. Tapi sebelum saya share, saya mau uh, mengadakan sesi pertanyaan pertama. Jadi formatnya adalah saya selesaikan dulu menjawab satu pertanyaan, lalu saya akan mengatakan silahkan. Begitu saya mengatakan silahkan, langsung saja klik emot di Zoom. Jadi siap ya? Pertanyaan pertama. Ini sebentar, saya buka dulu pembicara. Oke. Pertanyaan pertama. Apakah organisasi yang turut membangun deep funding serta Project Catalyst? Silahkan. Ya, Mas Darmawan, Apakah suara saya kedengaran, Pak? dengaran Mas. Salah satu pihak itu namanya Swarm, Pak. Betul. Selamat Mas Darmawan. Pertanyaan kedua. Apakah slogan atau tujuan dari deep funding? Silahkan. Mas Darwan kok cepet banget ya? Mas Darwan, mohon maaf. Mas Darwan sering sekali saya kasih ke Mas Faisal ya. Baik, apakah suara saya bisa didengar, Pak? Bisa. Slogan dari Dipanding itu sendiri yaitu yang pertama launch, kemudian yang kedua itu adalah monetized, dan yang ketiga itu decentralized. Betul. Mas Lintang mohon bantuannya untuk dicatat pemenangnya. Kepada Mas Darmawan, silahkan yang pertanyaan ini Mas Darwan boleh angkat tangan. Mas Darwan cepet banget soalnya. Pertanyaan ketiga, sebutkan salah satu kesamaan deep funding dan Project Catalyst. Silahkan, Mas Giga. Oke, salah satu kesamaannya itu dia sama-sama bersistem proposal dan sama-sama digunakan untuk funding. Ya itu sih, funding proposal gitu. Betul.
Terima kasih Mas Giga. Mas Darmawan, jangan malu. Mas Darmawan boleh angkat tangan lagi Mas Darmawan. Pertanyaan keempat. Ini saya bikin agak susah ya. Oke. Deep funding keberapakah yang akan sebentar lagi muncul? Silahkan. Mas Abel, Deep funding keempat, Pak. betul. Masih ada 2 pertanyaan. Ingat, satu pertanyaan itu nilainya adalah 50.000 dan itu dalam bentuk EIDA. Tadi Pak Andi bilang lumayan untuk buat malam minggu. Saran saya dikumpulkan. Tunggu setelah Bitcoin halving. Itu mungkin bisa naik banyak. So, pertanyaan kelima. Apa pembeda community reviewer deep funding dan project Catalyst? Silahkan. Mas Abel. Jadi bedanya kalau deep funding dengan Project Catalyst itu kalau deep funding harus membangun reputasi terdahulu, Pak. Betul. Kurang susah sepertinya. Sebentar. Oke, saya coba. Ini tadi nggak saya ulang berulang kali, seharusnya susah nih. Pertanyaan ke-6 dan pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Berapakah nilai token Agix sekarang? Silahkan, Mas Darmawan. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran? Nilainya itu sekitar 1,2 USD atau sekitar 20 ribuan, Pak. Oke, betul. Mantap. Semangatnya, Mas Lintang mohon bantuannya. Benar-benar saya appreciate. Sekarang kita lanjut ke ekosistem yang menaungi dan diciptakan oleh deep funding. Nah, di sini kita bisa melihat ekosistemnya Singularity itu sebenarnya banyak banget. Akan tetapi, ya walaupun ekosistemnya itu banyak banget, mereka masih memulai, mereka masih meraba-raba, mereka masih awal banget. Jadi sifat Singularity.net ini itu sifatnya masih sebagai startup awal. Artinya, kalian yang mempunyai kemampuan teknis, tolong libatkan diri karena ini masih awal. Kalian masih kelihatan kalau kalian desel. Hei, lihat saya bisa A, B, C, D. Kalian masih bisa. Saya aja, ya sekali lagi, saya aja yang nggak punya skill apa-apa. Saya desel aja. Oi, saya melihat ini bisa di-share kepada universitas. Dan mereka melihat itu. Alhasil, itu tadi, Eastern Town Hall itu akan menjadi partner resmi untuk peluncuran deep funding di Indonesia. Modalnya simple. Kalian mendesak masuk, dan kalian perkenalkan diri. Perkenalkan dirinya itu bisa dalam 2 bentuk, terlibat dalam governance dengan menjadi community reviewer atau mengajukan proposal. Nah, websitenya sendiri itu cukup mudah, yaitu singularitynet.io. Ketika teman-teman membuka itu akan muncul semua. Bukan nggak akan muncul semua, tapi akan muncul tab-tab dan salah satu tabnya itu tab ekosistem. Dan ketika kalian klik tab ekosistem itu akan muncul ini semua. Tapi untuk saat ini saya tidak akan membahas semuanya. Yang saya akan bahas adalah ekosistem yang menurut saya itu teman-teman itu bisa mendesak masuk berdasarkan proyeksi skill yang saya asumsi teman-teman akan kumpulkan di akhir edukasi kalian. Nggak perlu juga yang belum selesai edukasi itu nggak perlu untuk merasa minder atau tidak percaya diri untuk masuk. Tapi ketika saya bilang prediksi akhir kumpulan skill itu adalah bayangan saya adalah akhir dari semester 3. Semua yang teman-teman pelajari di sini, terutama yang di Fakultas Mesin dan Elektro, dan kalau semua ada teman-teman dari Computer Science, itu seharusnya di akhir semester 3 kalian sudah bisa
untuk mendesak masuk di ekosistem Singularity.net. Ini konteksnya untuk khusus untuk mahasiswa UGM. Kalau semua ada mahasiswa non UGM, mohon maaf, saya bukannya pilih-pilih, tapi karena memang konteks kerjasama di awalnya itu adalah bersama dengan mahasiswa UGM. Jadi yang pertama akan kita bahas secara singkat saja, itu adalah rejuve.ia. Kenapa ini saya anjurkan? Kenapa ini saya angkat? Karena rejuve.ia ini adalah suatu usaha research bersama yang terdesentralisasi dan mengintegrasikan AI, dan topik yang mereka research itu bagaimana cara untuk memperpanjang umur manusia. Yang bikin unik di sini itu adalah research-nya terdesentralisasi. Jadi mereka ambil scholar atau dosen-dosen di seluruh dunia dan dikumpulkan untuk ngobrol bareng, ya sama persis untuk research bareng, untuk menerbitkan penelitian, untuk sharing sources. Dengan apa tujuannya riset terdesentralisasi ini? Agar apapun hasilnya dari riset ini itu dapat dijangkau oleh siapapun dan dapat diakses oleh siapapun. Contoh, semisal untuk untuk penyakit gula, diabetes. Sebenarnya penyakit gula atau diabetes itu obatnya itu sebenarnya murah. Tapi karena diborong oleh satu perusahaan, saya lupa persis namanya apa, alhasil obat diabetes itu menjadi mahal sekali. Nah, Rejuve.ai ini itu melihat kasus itu, salah satunya. Dan mereka merasa itu tidak manusiawi, dan mereka merasa itu tidak sejalan dengan prinsip mereka. Alhasil, lahirlah lahirlah si Rejuve ini dari semangat terdesentralisasi itu. Jadi kata kuncinya yang selalu berulang, mau di Cardano, mau di Project Catalyst, mau di deep funding, itu selalu adalah terdesentralisasi. Berikutnya itu adalah Cogito. Nah, ini aneh ini. Kenapa aneh? Ini adalah stablecoin yang mempergunakan algoritma AI. Algoritmanya itu digunakan agar dia itu selalu stabil. Cuman indeks yang mereka jadikan patokan itu adalah indeks yang bukan pada umumnya. Jadi indeks karbon, indeks dampak sosial, indeks hijau, atau buat teman-teman yang kemarin mengikuti debat wakil presiden, Mas Gibran sempat mention GEI, GEI kalau nggak salah. Nah, Cogito itu mematok harganya itu pada indeks-indeks tersebut. Secara teknis saya tidak bisa menjelaskan, ya, gimana caranya dia bisa menghubungkan indeks seperti itu dengan AI untuk memunculkan suatu harga tertentu. Nah, ini saran saya buat teman-teman yang punya latar belakang teknis itu untuk mempelajari atau terlibat dalam Discord mereka untuk nanya-nanya, apa sih stablecoin kalian kok bisa seperti ini? Karena rata-rata stablecoin itu basisnya ada USD, terus ada yang basisnya gold, terus ada yang basisnya algorithmic stablecoin seperti JET di ekosistem Cardano, dan ada yang aneh, si Cogito yang berbasis pada indeks-indeks nggak pada umumnya. Saya sempat menawarkan Cogito ini untuk dipakai sebagai sistem remittance, cuman pada waktu itu mereka belum ready karena ada unsur harus melakukan verifikasi atau alignment dengan kurs lokalnya. Artinya kalau seumpama mereka melakukan alignment dengan kurs lokal, itu mereka bukan lagi berindeks pada hal-hal yang bersifat sosial, yaitu karbon dan indeks hijau tadi. Cogito ini
seperti semua dalam ekosistem Singularity.net masih awal sekali. Timnya itu belum matang, timnya itu masih sedikit, dan sekali lagi saya benar-benar ingin mendorong teman-teman di sini tuh untuk maju. Jangan malu. Again, nanti ada saya kasih di ujung contoh orang Indonesia yang saya bilang gila. Tapi sebelum ke sana saya jelasin soal Nunet. Jadi Nunet ini adalah usaha dari Singularity.net untuk menciptakan cloud service yang terdesentralisasi dan dapat diakses siapapun. Walaupun terdesentralisasi dan dapat diakses siapapun, belum tentu dia lebih murah dari GCP, AWS, atau Azure. GCP itu adalah service dari Google, AWS itu adalah service dari Amazon, dan Azure itu adalah service dari Microsoft. Kenapa saya bilang belum tentu dia lebih murah? Karena yang namanya cloud services yang terdesentralisasi, dia berarti akan menggantungkan dirinya kepada individu-individu yang mempunyai server individu di rumahnya. Dan saya memprediksi kalau mereka memang memakai sistem seperti ini, ya harganya selain akan mungkin sama mahalnya, akan sangat bervariatif. Jadi menarik, sama Nunet ini masih awal banget. Itu silahkan teman-teman pelajari, karena memang Cardano dan siapapun yang mengaku terdesentralisasi, kalau mereka masih memakai Google, masih memakai Amazon, masih memakai Microsoft, mereka belum 100% terdesentralisasi. Karena mereka masih mencampur adukkan sistemnya dengan centralized entity, yaitu Google, Amazon, dan Microsoft. Berikutnya, nah ini yang ingin saya share, Singularity DAO. Jadi Singularity DAO ini itu adalah perusahaan yang memberikan service menyerupai perusahaan sekuritas, tapi dalam kasus ini yang diperdagangkan adalah kripto, di mana risk management dan analytics-nya itu dibantu oleh AI. Menariknya dari Singularity DAO ini, walaupun saya sudah mempelajari Singularity.net dan ekosistemnya, saya nggak tahu ternyata Singularity DAO ini ada program inkubator. Dan program inkubator ini entah dari mana dan secara random, secara nggak sengaja, secara tiba-tiba, ada startup Indonesia yang menjadi member, ya, menjadi peserta dari inkubator Singularity DAO ini. Saya tahu ini murni karena saya menghadiri acara Google. Kalau semua saya nggak menghadiri acara Google, saya nggak mungkin tahu ternyata ada startup dari Indonesia yang menjadi inkubator dari Singularity DAO. Sekali lagi, saya garis bawahi. Mereka bukan menjadi peserta di funding, tapi mereka menjadi peserta Singularity DAO. Saya nggak sempat nanya mereka di acara Google itu, tapi ini menunjukkan apa? Ini orang gila. Kenapa saya bilang gila? Dia nyelonong aja, dia nyari-nyari aja, nyari, nanya, karena untuk tahu agar Singularity DAO ini ada inkubator, dia harus benar-benar ngegali. Dan saya salut, dia bisa menumpukan program inkubator itu. Jadi startupnya itu namanya adalah Sequoia. Jadi websitenya itu adalah sequoia.io. Nah, Sequoia ini adalah startup gaming yang sangat-sangat ambisius. Karena target dia itu adalah langsung menciptakan multiverse. Sangat ambisius karena ketika mereka presentasi di depan Google, di depan ekosistem VC venture capital Google, tidak ada satupun pendirinya yang mempunyai pengalaman ekstensif di bidang gaming. Itu makanya saya bilang mereka sangat-sangat ambisius. Itu kenapa saya bilang mereka gila. Karena mereka cuma modal nekat dan mereka mengajukan. Modal nekat, modal nyari, modal nyari teman, dan mereka mengajukan.
Ini artinya apa? Ya, sama dengan semua kesempatan yang Pak Andi dan saya berikan di sini, kalian jangan pernah takut untuk coba. Ya, belajar sambil jalan, learn to fail fast. Learn to fail fast itu artinya eh, cobalah gagal, bangkit. Cobalah gagal, bangkit. Lanjut aja terus. Cobalah gagal, bangkit. Cobalah gagal, bangkit. Di setiap kalian gagal itu kalian pasti akan belajar. Ya, setiap langkah yang kalian ambil itu lebih baik daripada hanya bengong. Dari bengong, liatin harga, oh liatin ini yang bikin aplikasi ini mereka punya apa ya, utilitas apa ya. Daripada kalian bengong lihat begituan, mending kalian kalau kata orang Surabaya bilang bondo nekat, maju aja, ajuin aja proposal, ulik aja satu entitas, kontak aja, hey saya mau dong ngembangin kok gitu, hey saya mau dong ngembangin Rejuve.ai, hey saya mau dong ngembangin Nunet. Kalian jangan takut sama rejection, ya. Saya dan Pak Andi itu bisa di posisi di sini karena kita nggak takut rejection. Eh, saya datang aja ke singularity.net. Kalian butuh bantuan apa? Sini saya bantuin. Saya datang aja ke Project Catalyst. Kalian butuh apa? Intinya ya agar kalian itu mendapatkan benefit yang maksimal, dan ini berlaku juga untuk kita di sini yang semi trader atau juga mengejar cuan. Intinya itu adalah selalu terlibat di awal. Kalau kalian terlibat pas hype-nya, hey hey, udah telat kalian. Udah kalian nggak akan dapat benefit yang maksimal. Jadi ya selamat buat 10 individu di sini. Ya semuanya termasuk Pak Andi dan Mas Lintang, kalau semua mau terlibat di awal, ya kalian pasti dapat benefit. Jadi si Sekuya ini murni, 100% murni, itu adalah usaha kepo dari dia. Nggak ada sama sekali bimbingan dari saya. Murni orangnya kepo dan gila. Nah ini yang mau saya share, ekosistem yang diciptakan deep funding. Jadi yang sebelumnya itu adalah ekosistem yang menaungi deep funding, ekosistem yang diciptakan Singularity DAO, dan ini adalah salah satu ekosistem yang diciptakan deep funding. Namanya Drive Paddy. Jadi Drive Paddy ini adalah aplikasi penyedia mobil nganggur untuk di rental. Jadi penyewa dapat memilih mobil siapapun untuk disewa, dan yang pemberi sewa mereka dapat menyewakan mobilnya manapun yang jarang dipakai untuk disewakan. Semuanya itu secara terdesentralisasi dan mempergunakan AI. Jujur, saya belum sempat menyelami Drive Paddy ini, tapi teman-teman sekarang sudah tahu. Silahkan teman-teman selami Drive Paddy ini seperti apa. Walaupun saya salut, ya, mereka bisa membuat ini. Secara sepintas, mereka akan menemui banyak tantangan, terutama masalah sekuritas. Sekuritas dalam hal ini keamanan mobil mereka. Tapi walaupun demikian, ya karena Gojek pun itu kan sebenarnya agak-agak mirip ya dengan Drive Paddy. Di masa Gojek itu ketika mereka insistnya tinggi banget, sampai orang itu membeli 10 mobil untuk disewakan. Nah, kurang lebih Drive Paddy itu ingin mengulang masa gilanya Gojek pada waktu itu. Cuman kendalanya yaitu pada waktu itu banyak ya maling mobil. Solusinya banyak yang masang GPS detektor, tapi tetap aja maling jago. Mereka selalu menemukan cara agar bisa mengalahkan sistem Gojek pada waktu itu, dan kemungkinan bisa mengalahkan sistem Drive Friday. Tapi terlepas dari itu, yang ingin saya kasih lihat, deep funding itu support aplikasi yang yang mempergunakan dana deep funding. Mereka support lewat Twitter, mereka support lewat bimbingan, mereka support lewat kasih link. Karena kalian kalau ke website Singularity
singularity.net.io itu ketika kalian scroll paling bawah itu kalian akan melihat semua partner dari singularity.net dan itu banyak banget dan banyak yang top level juga. Jadi deep funding walaupun belum begitu dikenal, masih kalah dengan AI lain di sana, tapi justru itu keuntungan buat kita. Kenapa? Ya karena kita akan mendapatkan dukungan yang paling maksimal. Ini untuk individu-individu yang canggih yang punya skill pemrograman yang sudah advance, yang mereka bisa menciptakan satu aplikasi penuh, front end, back end menguasai semua. Ini adalah bukti bahwa kalian bakal di-support. Buat yang mungkin skillnya itu belum jago-jago amat, nggak perlu khawatir. Kalian bisa juga mengajukan service AI kecil-kecilan. Salah satunya yang kita lihat ini. Jadi di platform, tadi saya sempat menyebut di awal sekali, bahwa ketika kalian mengajukan proposal ke deep funding, itu solusi kalian diminta untuk meluncur di atas platform singularity.net. Nah, ini platformnya. Platformnya itu namanya singularity.net AI Marketplace. Nah, aplikasi yang kita lihat ini itu adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk memisahkan antara suara vokal dan suara alat musik. Jadi fungsinya hanya spesifik khusus untuk itu, untuk memisahkan suara vokal dan suara alat musik. Contoh lain yang service AI kecil-kecilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada yang menawarkan AI untuk mendeteksi bahasa Rusia. Spesifik banget. Makanya saya bilang ini AI marketplace untuk solusi AI yang kecil-kecilan. Jadi kalian bisa menawarkan AI untuk mendeteksi bahasa Indonesia atau AI untuk merubah ucapan seorang itu menjadi ucapan dalam bahasa Indonesia. Atau di sini ada juga contoh AI yang memisahkan suara pembicara satu dengan pembicara dua. Ada juga kalau kita scroll di bawah, yaitu AI untuk merubah suara menjadi seperti suara gaya bicara Joe Rogan, menjadi gaya bicara Trump, gaya bicara Obama. Itu kalau kita scroll bawah ada tuh. Jadi deep funding itu memberikan banyak outlet buat teman-teman di sini. Yang super jago, kalau bisa bikin aplikasi lengkap, dan itu akan disupport habis-habisan sama mereka. Yang sedang-sedang, kalian bisa latihan, bisa bikin aplikasi kecil-kecilan, ini ada AI Marketplace. Atau yang nggak punya skill sama sekali, seperti saya, kalian bisa terlibat di community reviewer. Jadi sumber dana, sumber pendanaan itu banyak sekali yang bisa kita explore. Nah, demikian workshop mengenal deep funding dan ekosistem yang menaungi. Saya mengingatkan kembali, kalian bisa melihat secara spesifik semua yang saya sampaikan itu di website singularitynet.io. Minggu depan itu baru kita kupas tuntas cara mengajukan proposal dan juga bagaimana cara menjadi seorang community reviewer di deep funding. Sekarang yang ditunggu-tunggu, yang habis itu dilanjut oleh Pak Andi dengan Pak Andi kayaknya masih sisa pertanyaan 10 ya? Atau berapa ya? Masih ada 9, Pak, yang belum 9. terjawab. Oke, mantap. Jadi itu ya guys ya, ada 6 tambah 9, 15 pertanyaan. Yang nilainya kalau kalian 50.000 berarti 750.000. Siapa bilang belajar tidak bisa menghasilkan cuan? Di sini buktinya nih. Mengingatkan kembali, format sesi pertanyaan adalah tunggu terlebih dahulu, saya menyelesaikan membaca pertanyaan, dan baru siap-siaplah klik emot setelah emot ya tangan setelah saya mengucapkan silahkan. Siap? Ayo kita mulai. Saya sudah siapkan beberapa pertanyaan. Tadi terlalu gampang sepertinya.
Oke, gak apa-apa. Apakah nama bagian ekosistem Singularity Net yang melakukan research untuk memperpanjang umur? Silahkan, Mas Zikran. Rejuve AI.ai. Betul. Selamat Mas Zikran. Ingat, jangan dipakai, disimpan setelah halving. Pertanyaan kedua, Cogito adalah stablecoin berbasis AI yang berpatokan pada indeks-indeks tertentu. Sebutkan dua. Silahkan. Mas Abel. Silahkan Mas Abel. Indeks karbon dan indeks hijau, Pak, yang berbasis Betul. referensi. Selamat. Nah, ini tadi saya melihat beberapa kali ada Mas siapa tadi ya? Mas Muhammad Reza. Mas Muhammad Reza, ayo siap-siap Mas Muhammad Reza. Mas Muhammad Reza selalu menjadi number two. Kita usahakan menjadi number one. Jadi siap-siap mejet ya Mas Reza ya. Mungkin karena kalau sekedar saran, kalau koneksinya agak lambat, Mas Reza ancer-ancer. Jadi Mas Reza mejet duluan, biar pas. Pertanyaan ketiga, jelaskan secara singkat apakah Nunet. Hmm? Ada yang angkat enggak ya? Oh, sorry. Oke, Mas Zikran, saya nggak lihat. Ya, jadi Nunet itu dia menyediakan cloud service yang terdecentralized. Betul sekali. Selamat Mas Zikran. Ayo Mas Muhammad, semangat-semangat. Pertanyaan keempat, apakah nama startup dari Indonesia yang mengambil bagian program inkubator Singularity DAO? Silahkan. Tadi siapa ya? Kok saya tadi ngeliat Mbak Amy ya? Sorry, mohon maaf. Ke peserta AIM, apa jawabannya? Sekuya, Pak. Ya, betul. Congrats. Pertanyaan kelima. Drive Paddy. Tadi saya sudah menyebutkan belum ya? Drive Paddy adalah startup yang mendapatkan pendanaan dari deep funding. Nah, ini agak susah nih, saya yakin nih. Dari manakah asal tim Drive Paddy? Silahkan. Ini saya belum jelasin, jadi silahkan kalian Google. Ayo Mas Muhammad, Muhammad Reza, let's go, let's go. Dari manakah asal tim Drive Paddy? Mas Zikran, silahkan. Apakah dari Nigeria? Betul, selamat Mas Zikran. Boleh nggak teman-teman, saya mau mengapresiasi Mas Muhammad Reza yang terus mengangkat tangan, tapi menurut saya kemungkinan karena dia ada masalah koneksi, sehingga dia selalu nomor 2. Khusus untuk pertanyaan ini, saya serahkan kepada Mas Muhammad Reza. Jadi mohon dijawab ya Mas Reza ya. Kalau semua tidak menjawab, sayang sekali. 6. Khusus untuk Mas Reza. Kalau semua Mas Reza salah menjawab, silahkan buat teman-teman lain bisa menyaut. Apakah nama platform AI yang ditawarkan SingularityNet kepada aplikasi AI skala kecil? Silahkan Mas Reza. Singularity Net AI Market, Pak. Oke, akhirnya. Mantap, mantap. Demikian presentasi dari saya, Mas Lintang. Itu mohon bantuannya untuk mencatat.